Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya dengan meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan mari tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cobaan COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Begitupun mari tak henti-hentinya kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan tersebut hanya bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu apa itu berkah? Berkah menurut Roghib Isfahani dalam kitabnya Mufradat Alfaz Quran mendefinisikan sebagai tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada juga yang memaknainya dengan kebaikan dan manfaat yang tetap dan berterusan, seperti sumur yang tak pernah kering walaupun airnya diambil secara terus-menerus. Dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan dalam beberapa tempat. Misalnya, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh keberkahan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 50. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Air hujan juga mengandung keberkahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'qaf ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96 mengenai Makkah dan Ka'bah sebagai tempat yang penuh keberkahan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kemudian malam Lailatul Qadar juga merupakan waktu yang diliputi dengan keberkahan. Hal itu dijelaskan dalam surat Al-Dukhan ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Berkah itu tidak selalu identik dengan harta. Berkah itu ternyata tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun berkah mampu mendatangkan kebahagiaan, keberkahan pada usia, sehingga mampu memberi kontribusi terbaik pada umur yang dipanjangkan. Keberkahan waktu, sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada. Keberkahan pada rezeki, sehingga yang terasa adalah selalu cukup terhadap harta yang diberikan kepada kita. Keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan uang atau harta kita di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam dzikir seperti tasbih, tahmid, dan juga tahlil ataupun segala macam perbuatan baik lainnya. Sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak untuk umat muslim yang melakukannya.
Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan keimanan yang benar, niat yang sahih, dan bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Hukum sedekah adalah sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya, sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tak begitu sulit, tak menyita waktu, dan tak menguras keringat. Sedekah bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sedekah tak perlu ritual khusus, seperti harus berwudu jika hendak sholat, berkesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya. Sayangnya, selama di dunia banyak yang enggan bersedekah. Mereka terlalu sayang dengan harta, walaupun mereka yakin harta yang mereka miliki tak akan bisa dibawa mati. Kemudian, ketika maut menjelang ataupun ketika seseorang itu menghadapi sakaratul maut, harta berpindah tangan kepada orang lain. Ia baru akan merasakan betapa ruginya selama di dunia menjadi orang yang kikir dalam bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis menjamin tak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan harta yang disedekahkan akan diganti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pemberi rizki dengan berlipat ganda. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah, "Ya Allah, berilah orang yang bersedekah gantinya." Seru para malaikat penjuru langit mendoakan orang yang bersedekah. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang mengaku beriman tidak percaya dengan sabda Nabi mereka sendiri. Mereka meragukan jaminan Nabi mereka bagi orang yang bersedekah. Mereka begitu sayang untuk merelakan harta terbaiknya untuk disedekahkan. Jika mesti harus bersedekah, hanya sisa-sisa uang kecil mereka yang tak begitu bernilai untuk dibelanjakan. Padahal, sedekah itulah tabungan mereka di akhirat yang akan setia mendampingi mereka. Ketika mereka sudah melihat akhirat, barulah mereka sadar. Sedekahlah amal soleh yang paling dahsyat yang mampu menyelamatkan mereka. Barangkali itu saja kultum yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk senantiasa memiliki rasa untuk selalu bersedekah kapanpun dan dimanapun. Semoga apa yang kita sedekahkan itu nantinya dapat menjadi amal terbaik bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.